Saya nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Lagi dan lagi, kenapa ujung-ujungnya tuh harus selalu nyolek yang namanya Deddy Mulyadi? Pernyataan dari KDM ya, bahwa ini ada koordinatornya, ada LSM, ada ormas, nggak usah dikait-kaitkan di situlah. Kak Saudara Ipung tidak usah memanas-manasi pedagang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU. Dan akhirnya ya, ini kabar dari Subang ya, yang kapan hari rame-rame demo ya tentang dana kompensasi yang belum diberikan ya, padahal udah dijadwalkan ya. Lalu ada si Gondrong yang kuar-kuar terus ya. Ada ya, ini ada terbaru ya, yaitu uang kompensasinya segera cair, sudah diumumkan oleh kepala desa. Tapi si Gondrong masih aja nyinyir ya di salah satu grup WA yang nanti di share sama kepala desanya. Kita lihat bersama nanti ya. Selain itu juga ada Pak Ono Surono. Aduh, Ono Surono lagi ya, yang itu juga ya lagi diskusi gitu ya sama pedagang-pedagang juga, pedagang dari Subang juga nih, yang intinya pedagang-pedagang tersebut menolak ya penggusuran ya gimana ya. Ini Pak Ono Surono ini maksudnya gimana ya. Nah, ya udah, ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe. Yuk, langsung aja, let's go ya. Rahmat Hidayat Jati yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat fraksi PKB mengatakan ia tengah menggodok usulan 5 provinsi baru dan tidak lagi menggunakan nama Jawa Barat. Namun yang membuat banyak netizen geram bukan masalah rencana tersebut, tapi di sela-sela perbincangannya dengan Ono Surono, mereka sempat membawa nama KDM untuk bahan candaan mereka. Pak KDM, Gubernur mana berarti? Bapak Ibu warga Kabupaten Cirebon, Pak Bupati, teman-teman DPRD, surat gubernur terkait dengan pembahasan Kabupaten Cirebon Timur sudah saya disposisikan ke Pak Rahmat. Ke Komisi 1. Ke Komisi 1. Nah, semoga segera dibahas. Gimana Pak Rahmat? Siap, berbarengan dengan beberapa usulan baru. Ada berapa? Ada usulan 5 provinsi. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Siap. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Berarti sebelum provinsi Cirebon Timur dulu. Cocok. Siap. Ya kan? Menyesuaikan. Jadi segera dibahas Komisi 1. Saya setuju. Nah, Pak Bupati, anggota DPRD, ada Pak Sitkon juga. Ada Pak Sitkon. Ya. Siap, setuju. DPRD provinsi kita Cirebon dorong Timur. bersama-sama Cirebon Timur. Siap, merdeka. Siap, merdeka. Cirebon Timur tuh Saya nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Lagi dan lagi, si kucing garong hutan rimba ini tuh, orang mah kalau udah fokus kerja, fokus aja lu kerja, ngebahas terkait pemekaran 5 provinsi tuh, wacana-wacana itu tuh ya. Kenapa ujung-ujungnya tuh harus selalu nyolek yang namanya Deddy Mulyadi, yang namanya KDM? Ngapa sih lu, udah bikin video begini-begini tuh kan, ujung-ujungnya mah nyolek KDM. Ngapa segitunya lu? Udah kayak musuh bebuyutan, udah kayak apa aja gitu sama Deddy Mulyadi tuh. Ngapa sih lu kucing garong, Makanya hati itu bersihin, pikiran tuh bersihin ya. Lu kalau kagak nyolek KDM, kagak naik gitu piti lu, kagak rame gitu. Ih, aneh gua mah sama nih satu orang. Udah gitu tuh yang pada di situ, yang pada ngebahas-bahas terkait wacana 5 provinsi pemekaran dari Jawa Barat. Gua mah bingung ya. Lu pada tuh pasti itu tuh kan gelar-gelarnya itu di belakang nama lu itu bergelar banyak lah gitu ya. Orang-orang bergelar gitu. Tapi sayang, kenapa makin kesini makin kelihatan pada on ya? Makin kesini makin kelihatan kayak pada bocil, kayak pada main-main. Lu itu wakil rakyat. Wakil rakyat, lu kerja yang benar buat rakyat ya. Selagi ada pemimpin yang kerja untuk rakyat, malah kagak lu dukung. Aku doang lu ngomong perwakilan rakyat, lu ngeduduk di atas kursi empuk dengan ruangan megah adem ayam kayak begitu lu. Ngomong doang lu, ngaku-ngaku wakil rakyat lu, giliran ada pemerintah, pemimpin yang bagus untuk rakyat malah dimusuhin, malah disenggol-senggol, malah dicari-cari perkaranya.
dicari-cari masalah, kagak ada masalah dicari-cari masalah. Heran gua sama modelan lu pada ya. Hah? Wakil rakyat lu kagak usah mengatasnamakan wakil rakyat deh. Kalau mau pada kayak begitu, tibang duduk di ruangan-ruangan dengan AC dan kursi-kursi empuk, lu mengatasnamakan jangan wakil rakyat, wakil keluarga aja udah lu, wakil keluarga lu ya. Soalnya apa, kerja untuk rakyat juga kagak ada lu pada lu Tibang cuma nyindir-nyindir doang, tibang cuma nyolek-nyolek doang, tibang cuma ngata-ngatain doang sama pemimpin. Alah gua mah malu-maluin Jawa Barat lu. Beneran sumpah, gua sebagai warga Jawa Barat malu memiliki wakil rakyat modelan kayak lu pada. Kelihatan banget on-onnya, bukan malah kelihatan pinter. Aduh. Nanti kita akan launching, kita Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana? Yang benar aja. Apa kalian serius anggota DPRD akan membahas pemekaran Jawa Barat menjadi 5 provinsi? Kalau begitu, bubar dong Jawa Barat. Lalu, siapa yang untung? Ya kalian, para anggota DPRD provinsi. Kenapa wacana ini gak ada di masa Kang Emil? Ya, karena waktu itu kalian nyaman duduk di kursi dengan menjual kompromi. Sekarang kalian tidak nyaman. Dana rapat nyaris nggak ada. Dana hotel dipersempit. Nggak bisa lagi nyalo di dana hibah. Lalu, kalian takut-takuti KDM dengan membubarkan Jawa Barat dengan dalih pemekaran. Sebejat itu kalian. Kami warga Jawa Barat tidak butuh 5 provinsi baru untuk merasa dilayani. Kami hanya butuh satu hal. Pemimpin yang benar-benar turun tangan. Hari ini, ada yang sibuk menggambar peta baru. Seolah-olah masalah kita selesai hanya dengan membagi-bagi wilayah. Padahal, kami tahu yang kami butuhkan bukan garis batas baru, tapi kehadiran nyata dari pemimpin yang tidak takut kotor memungut sampah di sungai. Kami tidak ingin gubernur baru di 5 provinsi. Kalau semua ini hanya bicara anggaran, jabatan, dan proyek, kami lebih memilih satu gubernur yang mampu melarang budaya pemborosan, yang berani melawan sistem pungli, dan yang lebih dulu memikirkan rakyat sebelum partainya. Jika wacana pemekaran ini lahir dari kekecewaan, maka kami lebih kecewa pada mereka yang lebih sibuk membelah Jawa Barat daripada menyatukan niat untuk menyelesaikan hutang BPJS atau pendidikan rakyat. Jawa Barat hari ini bukan sempurna, tapi ia tidak butuh dipecah. Ia hanya butuh diteruskan oleh pemimpin sekelas KDM, bukan dihancurkan oleh ego dan ambisi politik lokal. Kami mencintai Jawa Barat seperti apa adanya. Kami mencintai pemimpin yang mengubahnya, bukan memecah-mecahkannya. Salam hormat, Sampurasun. Next, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Warga desa Jalan Cagak, khususnya umumna warga desa Bunihayu, desa Tambakan, sareng desa Turuweneng, kanggo para pedagang anu terdampak penertiban bangunan liar. Derehna nembe simkuring ditelepon ku Pak Bupati, pembagian kompensasi dilaksanakan dinten Jumaah kaping 27 Juni di Aula Pemda Kabupaten Subang. Tabuh 2 dinten Jumaah di Aula Pemda Kabupaten Subang. Jadi diantar kasumpinganana, kasadayana, wartosan nu sanes yang mungkin badai aya Bapak Gubernur langsung anu ngabagikeun. Disimpuring cakapkeun sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemungkinan Pak Gubernur yang bagikan ya katanya. Hari Jumat ya. Hari Jumat pukul 14 jam 2 siang ya. Jumat 27 Juni 2025 jam 14.00. Ini yang mengumumkan adalah Bapak Kepala Desanya. Wah, luar biasa, mantap ya. Nanti kita tunggu aja hari Jumat KDM sendiri kayaknya yang membagikan ya. Tapi guys ya, dengan adanya pengumuman ini masih ada nyinyir lagi ya, yaitu dari si Gondrong. Yuk kita coba lihat nih. Apalagi sih si Gondrong nih. Bahasa oteng-oteng itu untuk uang keamanannya tidak ada setepis itu ya. Untuk menjawab daripada yang jadi pertanyaan-pertanyaan di publik, apalagi pernyataan yang dari jawaban dari statement Bupati, terus pernyataan dari KDM ya, wah ini ada koordinatornya, ada LSM, ada ormas, nggak usah dikait-kaitkan di situlah. Kita pantau bagaimana agar ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ya.
ada kejanggalan gitu. Penertibannya itu dari mulai tanpa ada pemberitahuan gitu ya. Kaget kan gitu. Katanya kan ada statement lagi dari gubernur itu bahwa kalau ada pemberitahuan nantinya konsolidasi dulu, katanya nanti mereka LSM ormas ini bakal demo. Kan ya seperti itu tuduhan-tuduhan itu. Kita ini negara hukum, apalagi pejabat publik ya. Ucapan-ucapannya itu ya harus terkontrol lah. Biar apa? Biar nggak fenomena cancel culture ini berkembang ya. Artinya masyarakat sekarang itu jadi koalisi dan oposisinya itu ada di masyarakat. Kita hargai semua kritik terhadap pejabat publik ya. Dan itu harus semestinya. Biar ada balance of power ya. Bahasa oteng-oteng ini ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya gimana pendapat kalian ya tentang Kang Husni Ipung ini ya. Kita panggil Kang Husni Ipung. Oke, lanjut ya. Uang keamanan ya. Ini bikin geger lagi nih Kang Husni. Tidak ada Sorry. situ ya. Gimana sih? Oke, nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kepala desa ya. Sampai harus mengklarifikasi ya. Ini ada WA ya, kayaknya di grup ya. Ini Mas di zoom dulu ya, Mas di zoom supaya sorry. Gimana sih? Nah, nih. Sorry, bukan ini ya. Mas di zoom ya. Nih, gedein ya. Kelihatan nggak? Tuh. Ini udah gedein. Ipung pembebasan. Wah, ini kayaknya di salah satu grup ya. Mungkin grupnya pedagang nanas itu. Kebetulan ini mungkin ada yang mulai agak sadar gitu ya, agak tobat. Jadi dikirim ke Pak Kepala Desa mungkin. Nih, Ipung pembebasan bilangnya nih. Kan ada nih yang ngomong angkringan Teh Maya pom bensin, ngomong nih bahasa dari Pak Kades kepada para pedagang tidak tertera yang kontrak atau yang punya kios. Oh, yang membuat kompensasi tadi ya. Nah, ini si Ipung ngomong nih, ya kalau lihat dari statement Kades Indra, itu yang seharusnya menyampaikan adalah Camat Jalan Cagak. Wow, jadi bukan kepala desa, harusnya Pak Camat, kata Kang Ipung ya. Karena ini menyangkut 3 desa dan harusnya melalui surat resmi, baik edaran maupun undangan ke pedagang melalui Camat, bukan oleh Kades melalui TikTok. Wah, oke, ntar atasnya lagi. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sekarang pegang ucapan Kades Indra. Jika Jumat sampai Jong, maka ini menjadi pertaruhan jabatan Kades Cagak. Waduh, sampai jabatan dipertaruhkan ini ya, Kang Ipung. Oke, kita dengerin dari Pak Kades ya, gimana ya merespon hal ini ya. Wabarakatuh. Kak Saudara Ipung, tidak usah memanas-manasi pedagang dengan istilah bahwa pemberitahuan harus dengan surat resmi atau melalui camat atau melalui surat apa itulah. Yang jelas sesuai dengan perintah Bupati, saya mengumumkan bahwa para pedagang seluruh yang ada khususnya 4 desa Jalan Cagak, Bunihayu dan Tambakan, Sugurendeng akan dibagikan hari Jumat. Jadi tidak usahlah ngomong-ngomong bahwa harus ada surat resmi, yang jelas hari Jumat Pak Bupati akan membagikan. Jadi saya bikin video pun Pak tidak Bupati, akan ya? sagawaya atuh. Itunya. Itu ya, langsung diulti sama Pak Kades ya. Emangnya Pak Kades asal-asalan gitu bikin video ya. Namanya bikin video ini udah ada koordinasi pastinya seperti itu ya. Aduh, Kang Ipung ada aja. Sementara itu Kang Ono Surono juga masih getol aja di Subang nih, kayaknya pendukungnya Kang Ono atau pendukung PDIP ini banyak kali ya. Soalnya udah beberapa kali nih Mas DU. Untung ya ada rekaman videonya ya. Mungkin ada yang rekam gitu ya. Itu waktu dulu ada tuh yang kumpul-kumpul tuh ya, Kang Ono juga tuh. Ternyata banyak loh pendukungnya Kang Ono yang menghujat KDM. Ada. Dan sekarang ini yang terbaru ini rapat audiensi ya Kang Ono ini dengan pedagang yang nggak setuju tentang penggusuran juga nih. Aduh, kita saksikan ya. Nanti juga ada di akhir video ada pendapat dari KDM ya tentang orang-orang yang gimana ya, sulit banget ya diatur, ada penggusuran, ngomong gini, menutup tambang, ngomongnya gini. Ya nanti KDM ada menyampaikan pendapatnya juga ya. Ini kita nonton Kang Ono dulu lah ya, supaya kalian tahu, walaupun agak enak gitu kata yang komen-komen di komentarnya Mas Dio. Sekarang gini, peraturan Oke, lanjut ya. normatif.
normatif ya, normatif seperti itu. Pada prakteknya juga kan sulit. Baik, kenormatifan itu juga berjalan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kenapa hanya terjadi di saat ini, sebelum-sebelumnya tidak. Nah, sehingga pertanyaan saya sekali gini, pertanyaannya harus dijawab tegas. Ujungnya antara Pemprov dengan PTPN, siapa yang memberikan instruksi benar? Kalau dari sisi kewenangan pembongkaran, itu tentunya ada di Pemprov, Pak, karena yang bisa melakukan hukuman administrasi kan Pemprov, Pak. Seperti itu. Kami pemilik lahan, Pak. Tentunya kami akan mendukung kalau memang secara regulasi itu tidak diperbolehkan, Pak. Seperti itu. Oke, yang pertama berarti Pemprov. Yang kedua, bisakah Pemprov dengan PTPN melibatkan masyarakat untuk menyusun rencana? Yang tadi disampaikan akan ada pembongkaran, akan ada relokasi, akan ada kerohiman dan sebagainya. Bisa nggak? Justru Pak, di hari Kamis nanti kami mengundang bapak-bapak ini, Pak. Oke. Iya. Semua yang pedagang. Sekak sama dan PTPN. kami di situlah nanti akan selesai. Tetapi kalau nanti mindsetnya sudah pokoknya, tentu tidak akan ketemu, Pak. Kalau kita tujuannya PTPN. Kita dengarkan para pedagang juga tidak pokoknya. Iya, makanya saya disclaimer di depan. Oke. Sepanjang kita niatnya memang baik, memang menyelesaikan permasalahan ini dan tidak pokoknya pasti akan ketemu. Jos Pak PTPN. Karena tidak semua, belum tentu Pak, saya kembali menyampaikan bahwa 200 sekian orang Pak pedagang ini. Oke, sosialisasinya di mana rencananya Pak Ferdian? Nah ini Pak, rencananya kami diskusi sama Bu Dati selaku manajer kebun, rencananya kami akan di kecamatan, kantor kecamatan atau kantor lurah Ciater seperti itu Bu ya. Ya, seperti itu. Oke, Ciater ya. Kepada Pemprov ya, kepada Dinas Perkebunan yang nanti dilibatkan dalam merencanakan relokasi itu dinas apa ya? Perkim. Nah, untuk itu kita tugaskan Pak Bambang sebelum hari Kamis, kalau bisa besok, undang Asda Ekonomi dengan dinas yang berkaitan dengan Perkim. Ada nggak rencana itu? Ya, Perkim berapa Komisi 4? Ya, coba kita telusuri. Mereka sudah menyusun rencana belum terkait dengan relokasi yang tadi 5 titik? Ya. 2 di Jalan Cagak, ya Ibu ya tadi Jalan Cagak yang tadi ya. Di Jalan Cagak, 3 di Ciater. Ya, coba nanti kita bareng-bareng cek ya. Terkait masalah program penghijauan yang kata bapak-bapak tadi berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, PTPN dan pihak perkebunan. Logikanya, kalau memang benar saudara-saudara kami yang berjualan di sepanjang jalur provinsi yang ada di Jakarta, tolong dicek ada tidak satu aja kios yang berdiri di atas lahan PTPN yang mengganggu lahan produktif. Tidak ada, Pak. Kami memohon dengan sangat, jangankan ada relokasi, Pak, kami ditunggu makan tiap hari. Ya, yang banyak tuntutan anak sekolah. Berbicara masalah tadi apa yang disampaikan oleh pihak PTPN dan perwakilan dari Pemprov maupun Kabupaten Subang, ini ada sebuah kekeliruan yang besar. Ketika saya ngobrol dengan pedagang dan mengadvokasi beberapa hari, mungkin kurang lebih dengan hari ini 2 minggu, berbicara apa yang dikatakan tentang pertama oleh PTPN, bahwa surat pertama, surat kedua, surat ketiga itu keluar berkat adanya silaturahmi atau komunikasi awal dengan pihak pedagang. Nah, itu dipolitisasi pimpinan, bahwa pedagang ketika ngobrol dengan pihak PTPN itu berjumlah 7 orang perwakilan, diwakili oleh Pak Polri, oleh pihak PTPN dan teman-teman pedagang. Itu tidak ada omongan sama sekali dari pihak pedagang untuk mengiyakan ataupun merelakan kiosnya dibongkar. Tapi dari pihak PTPN khususnya Pak Pulu mengatakan dalam berita acara disebutkan bahwa pihak pedagang siap dibongkar, sehingga turunnya surat SP1, SP2. Begitupun dengan surat SP3 yang sekarang keluar, kita sudah melakukan audiensi dengan pihak PTPN kemarin. Dan kita menanyakan dan menegaskan, dan PTPN menjawab dan kita mendengar bahwa pihak PTPN tidak akan mengeluarkan surat SP3 dan tidak akan keluar.
Tapi buktinya sekarang pihak PTPN tetap mengeluarkan surat SP3. Itu yang harus kita benarkan sama-sama. Bukan Terus pedagang kayaknya. berbicara masalah tentang kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, menurut saya berbicara masalah kita ini hanya dijadikan misalnya menjadi kelinci percobaan pimpinan. Karena pada dasarnya apa yang dikatakan oleh pemerintah daerah kabupaten maupun Pemda, saya sangat mengkritik hati kecil saya. Berbicara masalah konsep dan gagasan ini belum ada, relokasinya belum jelas tempatnya di mana, uangnya dari mana, tapi sudah dilakukan pembongkaran di mana-mana. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Subang maupun provinsi dan dinas terkait melakukan obrolan bersama dengan kita audiensi terlebih dahulu. Konsepnya seperti apa, bangunannya seperti apa, tempatnya di mana, sehingga kami punya ketenangan dan jawaban atas apa yang akan kita lakukan. Tapi sekarang berbicara masalah di Dawan, Jalan Cagak, setelah dibongkar apa kejelasannya? Sudah sejauh mana pembangunan relokasinya? Jangan hanya berbicara masalah relokasi, pembangunan, uang jaminan lain. Kita tidak butuh itu pinggiran. Kita sudah dagang dan kita sudah mandiri. Kenapa kita harus digusur-gusur dengan hal yang lain, dengan kebijakan berbicara masalah relokasi, pengindahan lah. Kita dari masyarakat dan pedagang siap mengoptimalkan apa program dari pemerintah Kabupaten Subang, khususnya KDM dan dinas terkait, berbicara masalah optimalisasi perkebunan lah, berbicara masalah tentang kode ciater, kuan estetik, itu menurut saya menggelitik pimpinan. Berbicara masalah lokasi, berbicara masalah mengorbankan hak-hak rakyat dan pedagang hanya dengan kata relok, hanya dengan kata estetik. Aturan yang tadi disampaikan, perda, pergub maupun apapun, ini kan sudah ada sebelum-sebelumnya. Kenapa PTPN lakukan rencana penertiban itu sekarang? Bisa saja Orang nyerang PTPN terus ya. Benar. Jadi memang tadi kami sampaikan Pak, ini kebetulan ada program kolaborasi tadi Pak, memang seperti itu Pak. Jadi dengan momentum seperti ini akhirnya kami melakukan kegiatan ini Pak. Kenapa dulu tidak kami lakukan seperti itu Pak ya? Mungkin saat itu Pak kami concernnya adalah di dalam terkait dengan produktivitas Pak. Orang-orang itu tinggal di situ udah lama Pak seperti itu. Jadi saat itu sekarang kolaborasi dengan Pemprov Kabupaten. Ada nggak MOU-nya? Kalau secara tertulis tidak ada MOU-nya, tetapi komunikasi secara lisan ada dilakukan. Seperti itu. Jadi berarti kasat itu ketua ketika ada MOU. saudara bukan hakim, tidak bisa mengatakan jangan saja. Jadi teman-teman kalau ingin berbicara kesini dulu. Ini aturan rapatnya ya. Saya yang mengatur lalu lintas. Siapa yang bisa bicara, siapa yang tidak. Sepakat? Supaya tidak gaduh. Ya. Apakah PTPN boleh melakukan kegiatan selain dari perkebunan? Kalau ada, mana aturannya? Sesuai dengan undang-undang, permen yang berlaku. Itu satu. Yang kedua, tadi sudah dibahas. Kenapa saya mengklaim bahwa 2014 dulu? Karena hari ini ketika pedagang digusur ini, Pak, ini tidak ada untuk relokasi bicara dulu. Itu membuktikan PTPN dari duit. Pusing lama-lama Mas Dio ya. Ya, itu ini yang terakhir Pak. Ini solusi cerdas banget ini Pak. Saya ngobrol dengan para pedagang sangat cerdas banget ini dan merapat dengan pendapat hari ini DPRD dengan masyarakat, para pedagang. Saya ngobrol banyak dengan pedagang juga, berharap bisa menghasilkan keputusan ini dan tetap tidak ada pembongkaran pedagang dari sana. Belum jelas Pak, relokasinya belum jelas, siapanya belum jelas, duit agak Oke, terima kasih. 1 menit. PTPN ingin juga ada pemasukan. Ya. Masyarakat, ya kan? Perutnya harus tetap berisi, Pak. Makanya saya aneh saja misalnya ada sebuah konsep, apapun konsep pembangunannya, ujungnya pemimpin apapun dianggap berhasil manakala kemiskinannya turun, penganggurannya turun. Nyenggol lah, nyenggol. Itu tujuan kita bernegara. Jadi hanya sekedar mengejar keindahan ya aneh.
Oke, sekarang gini, peraturan Nyenggol KDM akhirnya. Ini Mas DU pusingnya gimana sih? Ini PTPN ini pengen ambil tanahnya sendiri. Ini ribet amat ya gitu ya. Malah Ono ini malah memfasilitasi keribetan ya. Itu ya. Ini kayak kalian punya tanah gitu ya, ditempati orang gitu. Kalian mau ambil tanahnya, sementara ini malah bikin ribet seperti ini gitu ya. Malah tadi harus ada MOU segala macam. Aduh Pak, ini ribet amat nih PTPN nih mau ambil tanahnya sendiri guys ya. PTPN juga butuh masukan gitu ya. Tadi katanya rakyat juga butuh makan. Ya iyalah, rakyat butuh makan, tapi juga nggak dengan ambil hak orang lain juga gitu. Walaupun negara itu yang punya se-Indonesia atau di Jawa Barat yang punya sejabar ya. Tanah negara katanya boleh tempat yang nggak kayak gitu ya konsepnya. Kalau ada 10-20 orang atau 200 orang ya yang bisa menggunakan tanah negara, ya itu jutaan rakyat Jawa Barat ya harus menikmati juga harusnya seperti itu ya. Dibagi rata aja gimana? Kan nggak adil ya, kasihan yang lain guys ya. Aduh. Oke, lanjut ini Mas. Nanti sebelum KDM ada satu lagi nih. Nanti ada KDM guys ya. Jadi kalau melihat daripada pembicaraan di TikTok dan lain sebagainya, sebetulnya kami khususnya dari Ciater sampai sampai Tambukan Perahu itu tidak ada poin-poin yang dilanggar Pak gitu. Tidak ada poin-poin yang dilanggar sebetulnya. Nah untuk itu kami mohon pertimbangan, mohon perjuangan kami aspirasi kami diperjuangkan oleh Mang Aing gitu, karena ini masalah perut Pak, bahwa kalau kita melihat daripada surat teguran ke-1, kedua sama kedua itu hampir poinnya hampir sama Pak. Jadi begini, sekilas isi suratnya Pak untuk gambaran bahwa PTPN Regional 1 kedua itu memberikan surat teguran berdasarkan program gubernur, program Pemprov. Yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, pasal 107 JO pasal 55. Kemudian berdasarkan program penghijauan dari Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Hal ini kan kami masyarakat awam tidak mengetahui poin-poin tersebut, penjelasan ke bawahnya seperti apa gitu kan. Program perkebunan ini kan penghijauan seperti gimana gitu Pak. Jadi lokasi yang dihijaukan yang seperti apa gitu kan. Nah di situ tidak ada relokasi. Tidak ada relokasi Pak. Tidak ada. Nah, berdasarkan surat yang tadi itu, kemudian perkebunan mungkin haji mumpung ya. Jadi hal-hal ini bangunan-bangunan supaya dibongkar secara mandiri Pak. Nah, dengan batas waktu tertentu gitu. Kemudian apabila tidak ada pembongkaran, mungkin perkebunan akan menindak pembongkaran ini bekerja sama dengan Muspika. Hal ini mungkin kami juga meminta bantuan kepada Mang Aing gitu sebagai wakil daripada kita rakyat ya, untuk meninjau ulang lah mana yang harus dibongkar, mana yang harus direlokasi, dan mana yang harus direlokasi gitu. Jadi kalau melihat daripada pembicaraan di TikTok dan lain sebagainya, sebetulnya kami khususnya dari Ciater sampai sampai Tambukan Perahu itu tidak ada poin-poin yang dilanggar Pak gitu. Tidak ada poin-poin yang dilanggar sebetulnya. Nah untuk itu kami mohon pertimbangan, mohon perjuangan kami aspirasi kami diperjuangkan oleh Mang Aing gitu, karena ini masalah perut Pak, masalah perut gitu. Sehingga apalagi sekarang saja dampak daripada program Bapak Aing ini sangat terasa gitu. Jangankan sama kita yang memang selalu membutuhkan tiap hari,
Untuk para pengusaha itu, para pedagang saja omsetnya sudah pada menurun Pak. Yang dari jualan rokok dari dari pabrik-pabrik yang mendistribusikan kepada masyarakat kami, kemudian kepada grosir-grosir itu udah pada menurun Pak. Udah hancur aja perekonomian. Itu Pak mungkin yang saya bisa sampaikan sementara. Untuk itu kami mohon bantuannya, mohon perjuangan kami di jembatan ini Pak. Baru pertama kali ini Pak saya masuk ke ruang DPR dengan pelayanan yang sangat baik, penerimaan yang baik. Untuk itu ya kemungkinan nanti Bapak bisa ke Ciater, kami juga akan menyambut dengan baik. Wos, pendukungnya Mang Ono, Mang Aing ini ya. Bangunan yang ditempati sekarang itu sudah memiliki izin Bapak dari tahun 1974. Kebetulan ini turun-temurun dari buyut saya yang sampai sekarang itu ada surat izinnya. Tapi katanya surat izinnya ini sudah tidak berlaku. Padahal surat izinnya ini tidak dibatas waktu sampai tahun berapa, sampai tanggal berapa, bulan berapa, ini tidak ada batas waktunya. Surat izin apa ini? Nggak ada batas waktunya. Ya situ sudah tercantumkan sampai bulan apa, tahun berapa. Enak banget ya. Saya juga mau minta ya. Kalian mau nggak minta? Kiosnya kan memang udah, saya dengar juga memang udah lama kan. Otomatis mungkin Ciater juga bisa dianggap citranya sebagai ini tuh udah identik, udah ciri khasnya Ciater banget gitu. Ketika ini sudah hilang maka keunikan Ciater sendiri udah hilang gitu, dan itu sangat cukup disayangkan sekali bagi citra publik pada desa Ciater ini. Karena kan program dari Bapak kita, dari Bapak Aing itu kan pembenahan Pak, jadi perapihan. Jadi sebelum pemerintah menangani, kita lebih alangkah baiknya kita yang menangani terlebih dahulu. Ibu saya itu pemetik teh Pak. Pemetik teh tersendiri lah, mungkin upahnya berapa Pak? Per kilo cuma 700-800 kan zaman dulu itu Pak. Jangan untuk bikin rumah, buat makannya susah Pak. Sampai jangka pendidikan kami juga cuma sampai tingkat SMP Pak, itu pun dengan sendiri nyawain payung, gelar tikar. Supaya cepat ya, karena kita pun juga ingin tahu rencana PTPN itu seperti apa. Termasuk Castello itu juga seperti apa dari sisi lingkungannya, usaha yang berkaitan dengan core bisnis PTPN-nya. Ya. Jadi Senin saja, Ri nanti koordinasikan sama Pak Maman ya. Siap. Hari Senin jam 13 kita undang PTPN, Dinas Perkebunan, Satpol PP. Yang di suratnya itu apa? Yang melibatkan apa saja di surat? Undang KTM berani nggak? Muspika, Muspida. Ini dari Subangnya. Ya, dari Subangnya. Ciaternya. Ya. Ya, Muspika kan. Ya udah kita undang aja semua, tinggal suratnya tadi ya disampaikan, surat teguran 1-2-nya disampaikan ke Ari ya. Siap. Nah nanti dari perwakilan pedagang juga kita undang, paling tidak ya 5 orang lah. Siap. Ya, biar langsung di forum, silakan nanti teman-teman berdiskusi, mendelegasikan ke siapa 5 orang. Paling tidak hari Senin akan mendapatkan kejelasan. Ya. Intinya DPRD meminta pihak pemerintah tidak tebang pilih. Alhamdulillah. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kedua, pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk keberlangsungan perut rakyat itu diisi. Itu ya. Justru yang dilakukan KDM itu adalah tidak tebang pilih ya. Meskipun rakyat kecil ya, meskipun ya nampak kasihan gitu, tapi kalau melanggar ya tetap ditindak seperti itu ya. Itu nggak tebang pilih namanya ya. Walaupun nanti kalau memang ketemu KDM secara personal kan kadang tuh kalau ketemu orang yang miskin, rakyat susah, KDM bantu secara pribadi. Tapi cara negara-negara itu tidak boleh tebang pilih harusnya ya. Jadi hanya karena kita kasihan itu makanya kita mentoleransi pelanggaran ya, itu juga nggak boleh ya. Seperti itu. Terus hanya karena ada perusahaan besar gitu ya, misalnya perusahaan perkebunan, tapi dia punya izin hak guna lahan misalnya, ya kan. Lalu harus
nggak boleh gitu ya, nggak boleh berusaha di situ karena kan udah besar perusahaanmu, jadi nggak boleh gitu. Ya, itu namanya juga terbang pilih. Jadi walaupun besar, kalau memang izinnya resmi misalnya ya, dari negara gitu, ya nggak boleh juga ya di apa namanya ya, dibeda-bedakan kayak gitu ya. Justru kebalik Mang Ono ini pemikirannya kalau sama Mas Dewi ya. Itu ya, mengenai kemiskinan dan misalnya kasihan dengan rakyat miskin, rakyat itu ya dicarikan solusi gitu ya. Salah satu solusi yang dicarikan oleh KDM adalah relokasi, dicarikan tempat yang sah, yang nggak melanggar gitu. Bahkan dibantu loh guys, dibantu. Uangnya bukan uang APBD. KDM itu mencarikan uang dari luar ya. Dia mencoba menggandeng Bank Jabar, menggandeng perusahaan-perusahaan yang punya CSR ya. CSR itu dana bantuan guys ya. Atau Basnas juga itu digandeng ya, supaya ada uang untuk membantu orang-orang ini. Jadi kan sah, mereka itu hidupnya itu tidak melanggar gitu loh. Jualan-jualan nggak melanggar, carikan tempat yang nggak melanggar, dibuatkan bangunan yang nggak melanggar ya. Itu memang nggak gampang juga nyarinya. Tadi kan ada yang ngomong mana belum, ya mungkin masih proses juga gitu ya. Kayak yang tadi yang sebelumnya apa tadi yang di pedagang nanas tadi kan, Jumat cair kan uang kompensasi, waktu itu dagangannya udah diborong. Kalau kita itu mikirnya positif dulu, insya Allah ini bisa kita selesaikan. Gini, kalau soal dampak ya, dampak katanya kan nggak berdampak pada ini pada itu. Sekarang nggak berdampak, tapi suatu saat terdampak. Jadi kalau ngomongin penertiban, sebaiknya mulai sejak dini itu udah tertibkan, karena kalau dibiarkan nantinya ada itu yang dari tahun 74 sekarang tertibkan malah susah lagi gitu loh. Jadi ada yang melanggar dikit-dikit tertibkan aja gitu. Lebih baik lebih awal, kayak di Bekasi kan susah juga tuh, yang di bantaran sungai itu susah karena udah bertahun-tahun ya. Oke, ini yang terakhir ada pesan dari KDM ya. Assalamualaikum, sampurasun, gelujeng enjing, wargi Jabar sehat selalu dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan selamat pagi. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Pasti ada yang sudah olahraga, pasti ada yang baru mau olahraga, dan pasti ada yang tidak olahraga ya. Semua yang penting kita dinikmati, dan pasti ada yang persiapan melaksanakan ibadah pergi ke gereja. Dan pagi hari ini saya ingin menyampaikan ini hari Minggu bahwa kemarin, kalau hari ini orang banyak beranggapan bahwa ini Kang Deddy bikin berisik saja setiap hari. Sebenarnya keberisikan itu akibat lama birokrasi kita tidur. Kenapa birokrasi kita lama tidur? Coba lihat deh. Orang bangun bangunan di bantaran sungai dibiarkan. Bahkan ya. Pembiarannya juga sampai pada tingkat ada oknum yang mengkoordinatori bangunan-bangunan di bantaran sungai itu dan mendapat duit sewa, baik setoran bulanan maupun sewa pada saat pembangunan awal. Seluruh hamparan sawah tertutup oleh bangunan, sama bantaran sungai dibiarkan juga, bahkan ada yang mengkoordinatori, ada setorannya. Seluruh hamparan perkebunan teh yang indah juga sama, tertutup oleh bangunan para pedagang dan dibiarkan. Bahkan ada yang mengkoordinatori. Para koordinator inilah yang marah. Karena apa? Karena setorannya hilang dan mereka membangun narasi di berbagai tempat. Plus narasi itu ditangkap oleh para politisi yang menggerakkan sebagian organ-organ politiknya untuk bersuara. Seluruhnya apa? Seluruhnya adalah politik bagi mereka yang memiliki afiliasi politik dan bagi mereka yang memiliki afiliasi pendapatan yang terkoordinasi biasanya lewat oknum ormas atau oknum LSM. Mereka kehilangan setoran pendapatan. Kalau tidak dimulai hari ini dibenahi, mau sampai kapan kesemrawutan ini terus berlangsung? Mau sampai kapan terjadi pembiaran? Tanah Jawa Barat yang indah ini berubah menjadi tumpukan kehidupan yang kumuh, yang satu sama lain menjadi predator, saling menghisap, saling memakan, yang pada akhirnya terjadilah kehancuran secara bersama. Hancur gunungnya, rusak sungainya,
hancur jaringan sawahnya, hancur pemandangan alamnya. Lahirlah manusia yang depresi. Karena depresi maka dia harus piknik, tidak punya duit, pinjem. Kalau seluruh alam kita di lingkungan kita ditata dengan baik, setiap desa kepala desanya menata, camat menggerakkan seluruh stakeholdernya untuk menata lingkungan kecamatannya, para bupati wali kota menata, konsisten. Kita ini nggak usah piknik jauh-jauh, cukup jalan di halaman rumah kita, di areal pematang sawah kita, di areal perumahan yang kita tinggali, semuanya akan menjadi tempat wisata yang indah. Dan ini cara bagaimana hidup ini agar masyarakat kita bahagia. Kebahagiaan akan lahir dalam alam yang terawat. Kebahagiaan akan lahir dalam hidup yang harmoni. Kebahagiaan akan lahir dalam hati yang tidak ada rasa iri dan rasa benci. Walaupun iri dan benci pasti ada, tetapi kita minimal menguranginya. Salam untuk semuanya. Pagi hari ini kita berolahraga. Salam sehat, salam keringat. Salam. Iya, ini hari Minggu kemarin guys ya. Udah jelas ya dari KDM ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video-video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.